Apakah betul Natasha Wilona ini terkesan nggak sudi dan nggak rela mengucapkan selamat atas, ya kita boleh bilang go publiknya, Verrell Bramasta dan Fujiyanti Utami? Apakah betul susah sekali untuk mengatakan selamat ya untuk Verrell dan Fuji sudah jalan bareng dan berpacaran? Tapi mengapa ini rasanya juga sama seperti saya yang sulit untuk mengucapkan dan masih berpikir jangan-jangan ini tuh masih tahap settingan? Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Dan apa menurut pendapat kartu saya? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sudah ramalkan bahwa Natasha Wilona will be back. Dan kemarin dia kembali, tapi alih-alih di sini mengucapkan secara gamblang, dia mengucapkannya itu saya ikut bahagia atas kebahagiaan teman-teman saya, termasuk kenapa sih sulit banget? Apakah masih ada hati, cinta, harapan terhadap Pak Dewan? Mari kita lihat. Oke Mas, ini kan kemarin pada saat ditemui Natasha Wilona sempat bilang ya mengucapkan congratulations, tetapi tidak secara gamblang menyebutkan nama Fuji dan Verrell. Gimana mungkin melihat Natasha mengucapkan itu? Apakah Natasha Wilona mengetahui konten settingan itu? Dan apakah Natasha Wilona masih berharap bisa jatuh ke pelukan Verrell Bramasta? Kalau menurut saya di sini apapun itu, sepertinya Natasha Wilona di sini ingin mengucapkan tanpa nanti terus wartawan orang seperti saya ini mengambil kata-katanya dan membuat sebuah cerita hanya cuma gara-gara dia mengucapkan ini. Dia juga takut sepertinya kalau nanti ngomong nadanya salah, orang akan salah mengartikan. Maka sepertinya Natasha Wilona di sini mencari aman. Dia sepertinya ingin mengucapkan sesuatu yang memang ditanyakan oleh teman-teman wartawan. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan terletak di situ. Letaknya lebih kepada ini beneran. Apa beneran seperti itu? Oke, tapi dari Fujinya sendiri sampai nggak sih ini pesan dari Wilona tersebut Mas yang Mas lihat gitu? Ya fansnya pasti melaporkan dan fansnya cemas karena sepertinya tetap apapun yang dialami oleh Verrell dan Fuji saat ini belum menggantikan apa yang dialami oleh Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Itu masih kayak Romeo dan Juliet. Itu masih kayak cinta sejatinya itu sebenarnya mereka berdua ini tadi loh. Itu masih kayak seharusnya ini akan jadi cerita indah tapi ternyata ya begitulah. Tapi ya kita berharap ya semoga Fuji ini bisa memupus kenangan Natasha Wilona. Bukan artinya Fuji di sini jadi ini ya ban serep ya, bukan ya. Tapi apakah mempengaruhi juga nggak sih dengan hubungan mereka, apalagi statement dari Natasha Wilona yang bisa bilang tuh cukup membanggakan ya, mengucapkan selamat untuk mereka berdua. Oh, sebaliknya malah saya lihat ada kewas-wasan nih dari Fuji yang merasakan ini kenapa kok Natasha Wilona sampai seperti itu. Kenapa kalau memang dia ini ingin mengucapkan, gamblang aja langsung ngomong. Kenapa kok seakan-akan kayak ditahan terus endingnya ya udah deh ngomong seperti itu. Wanita ini seringnya kan was-was, khawatir, dan khawatirnya selalu kayak yang buruk. Nanti bajuku pantas enggak ya? Ini makeupku aneh enggak ya? Aku tadi ngomong salah enggak ya? Kalian merasa begitu? Masih suka begitu? Hubungi nomor di bawah sini. Oke? Saya rukyah nanti. Tapi ini sepertinya lebih ke tadi itu. Mereka ini kayak, Fuji ini kayak bertanya-tanya, kenapa sih kok ngomongnya seperti itu? Oke, tapi dari Fujinya sendiri dengan adanya statement tersebut berimpact juga nggak ke dia? Bisa bilang tuh merubah? Enggak lah, kalau merubah enggak. Kalau merubah perasaannya enggak. Tapi ya pasti akan lebih memperhitungkan dan berhati-hati. Tapi kembali ya, kalau seandainya hubungan mereka ini real 100%, yang saya takutkan dan saya was-waskan ini kok kayaknya enggak 100% banget. Tadi kan Mas bilang nggak 100% banget, tapi dari Mas Dewannya sendiri beberapa kali sering menunjukkan kasmarannya mereka berdua dengan Iya, makanya kan saya bilang seperti konten-konten saya masih tetap konsisten kok. Kalau mereka ini memang beneran, rasanya nggak akan secepat ini dan bukan vulgar ya, segamblang ini gitu loh ditunjukkan, pasti masih agak ditutup-tutupin. Makanya saya di sini menanyakan, apakah sesuatu yang dari awal settingan ini memang sudah masuk ke tahap yang beneran atau belum masuk ke sana? Karena jika memang belum masuk ke sana, ini sangat diwaspadai dan harus sangat-sangat hati-hati karena ya takutnya ini banyak banget loh. Ada Ruben Onsu, ada ini siapa? Dr. Richard Lee, ya kan? Ada banyak gelombang cindo-cindo mu'alaf. Dan kalau ternyata nanti Natasha Wilona mu'alaf, udah itu kayaknya Fuji akan kalau gitu gimana? Ayo marah, jangan marah loh ya. Tapi saya memang merasakan bahwa
Pharrell dan Wilona ini kayak masih ada sesuatu yang belum selesai. Bahkan Wilona sendiri kemarin menyebutkan bahwa dia saat ini masih fokus dengan karirnya, apalagi kan bagi dia kemarin membangun bisnis baru. Kalau wanita sedang sendiri di usia yang sudah nggak muda lagi, terus dia ini juga pernah punya hubungan yang akhirnya berakhir dengan kurang menguntungkan, kalau saya pikir apa yang dikatakan, berpikirlah sebaliknya. Bukan artinya dia nggak punya bisnis, tapi dia punya bisnis tapi pikirannya mungkin nggak di situ. Apalagi melihat konten-konten kemesraan antara Pharrell Bramasta dan Fuji. Bayang nggak coba cewek-cewek di sini lihat mantan kalian aja deket sama perempuan lain yang nggak jadian, kalian udah wah tersuat-suat seperti itu kan. Apalagi lihat mantan kalian jadian, apalagi lihat mantan kalian akan nikah. Rasanya seperti apa? Jadi kalau menurut saya sih di sini ya, ini satu hal yang mereka berdua ini kalau memang benar adanya itu saling ngecek sosial media pakai akun orang lain. Tapi keduanya bisa dibilang tuh antara Pharrell dan Fuji akhir-akhir ini udah mulai jarang post bersama, tapi di beberapa postingan dari teman-temannya mereka sering jalan. Moga-moga beneran, moga-moga amin Fuji sama Pharrell ini beneran bisa bersama dan segera menikah. Karena tadi itu, ini balapannya itu sama mu'alafnya. Ya, saya nggak doain juga ya, karena ya agama itu kan kepercayaan orang lain. Tapi kan gelombang ini kan mulai, saya bertanya-tanya apakah memang ada gitu loh gelombang cindo-cindo mu'alaf ini tadi. Nah kalau tadi itu, ini benar-benar Natasha Wilona, ya kan, jadi mu'alaf. Itu Pharrell apa nggak langsung, ya tadi itu tuh, yang wah kepikiran lagi. Sekarang kan lebih mungkin dan sebagainya. Ini satu hal yang pasti akan sangat ya membagongkan begitu kalau ternyata nanti beneran ada. Tapi dari effort orang tuanya Pharrell sendiri kan terlalu excited nih jika Pharrell berjodoh dengan Fuji. Bahkan Pharrell, pria, ganteng, berbakat, tajir, terkenal, berprestasi. Nggak pernah ada berita buruk tentangnya. Kalau saya jadi bapak atau ibunya Pharrell, saya juga pasti doain cepetan nikah. Biar apa? Tanggung jawabnya tuh segera usai. Sebelum Pharrell menikah, ibunya ini pasti akan juga berdoa-doa semoga dia menemukan wanita yang akan benar-benar menyayangi gitu loh. Karena kalau enggak nanti pasti akan jadi satu hal yang ya dia tanggungan gitu. Jadi siapapun yang dekat dengan Pharrell, sepertinya akan selalu didukung untuk bisa bersama. akan ke depannya berjalan dengan mulus hubungan mereka berdua atau malah sebaliknya nih Mas? Kalau seandainya ini segera diakhiri settingannya dan menuju kebenaran, ini mulus dan akan menuju ke pernikahan. Tapi jika tidak, maka itu tadi, semua hal ini pasti akan dikait-kaitkan. Dan Pharrell itu nggak akan dikaitkan dengan wanita lain, selalu Natasha Wilona. Karena memang coba bikin video klip terus menua bersama dan sebagainya. Dulu itu benar-benar kayak ini setelah Atta sama Aurel, Rizky Bilar sama Lesti, terus Mbak Embong itu kita berharap tuh ya si Natasha Wilona sama Pharrell gitu. Tapi ya ternyata kan semuanya berkata beda. Jika memang benar, akankah Pharrell akan segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Mas di tahun ini? Saya harapannya begitu, karena udah nggak ada lagi yang bisa diomongin dan dieksploit lagi jadi sebuah konten. Kalau mereka udah bareng dan udah melakukan apapun yang selama ini mereka bareng-bareng lakukan, ya orang itu mengharap dan menunggunya adalah saat mereka ini bersama dan akhirnya menikah. Tapi sayangnya kan apapun itu tetap menanti dan juga harus muncul di antara kesibukan Pharrell Bramasta menjadi anggota Dewan ini. Yang saya yakin kalau ini nggak segera diresmikan sebelum 2029, Pharrell akan lebih sibuk lagi. Dan jika seperti itu, menurut kalian harus apa? Jika kalian jadi, ya jangan jadi Pharrell ya, jadi Fujianti Utami, apa yang akan kalian lakukan? Apakah ini adalah satu hal yang juga harus diwaspadai, ataukah ya ini hanyalah ucapan dari seorang mantan? Dan menurut kalian, jika Natasha Wilona jadi seorang muslimah, kira-kira siapa ya nama Islamnya? Tulis di bawah sini. Tapi untuk kalian yang memiliki jalan hidup dan percintaan mirip dengan Natasha Wilona, Pharrell, dan Fuji saat bersama Thorik dulu, silakan hubungi nomor di bawah sini jika saya membaca kartu yang mungkin akan bisa menyelamatkan dan juga membuat kalian menemukan siapa jodoh kalian nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.